First, will be an honor to play for Indonesia. Raih kemenangan di uji coba perdana Timnas U20 Indonesia tatap laga selanjutnya. Usai beberapa hari menjalani pemusatan latihan, akhirnya Timnas U20 Indonesia mendapatkan tantangan pada uji coba perdana di Turki, yakni melawan Çaykurrizspor pada Senin kemarin. Menariknya, skuad Garuda Nusantara mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1. Dua gol Timnas Indonesia U20 dicetak oleh Ginanjar Wahyu pada menit ke-17 dan Ricky Pratama di menit ke-85. Tentu ini merupakan kemenangan awal yang penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan selama training center di Turki. Anak asuh Sintayong memberikan jawaban dengan mencetak kemenangan. Setelah melawan Çaykurrizspor, skuad Garuda Nusantara dijadwalkan bakal menghadapi Timnas Turki U19 pada Rabu besok. Selama di Turki, Sintayong diketahui berencana untuk menggelar 6 pertandingan uji coba. Selain Çaykurrizspor, beberapa klub lokal yang akan dihadapi adalah Antalyaspor U19 dan Alanyaspor U19. Kedua tim itu pernah dihadapi Timnas Indonesia U19 saat pemusatan latihan di Turki pada 2021 lalu. Setelah menjalani pemusatan latihan di Antalya, Turki, rencananya Sintayong akan membawa anak didiknya ke Spanyol dengan program serupa. Ini sekaligus menjadi persiapan Indonesia jelang Piala Dunia U20 tahun depan. Sedangkan bagi Timnas Turki U19 melawan Indonesia akan menjadi persiapan Piala Eropa U19 2022. Segera jalani proses naturalisasi, Justin Hubner dan Ivar Jenner tidak sabar dilatih Sintayong. Dikutip dari situs resmi PSSI, dua pemain keturunan yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner akan menjalani wawancara dengan Badan Intelijen Negara atau BIN sebelum melanjutkan proses sebagai calon pemain naturalisasi. Sebagai informasi, keduanya telah mengunjungi kantor PSSI pada Senin kemarin. Kedatangan dua pemain muda berdarah Belanda itu guna untuk bertemu Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Pada kesempatan itu, Jenner dan Hubner memuji sepak bola Indonesia baik dari sisi supporter hingga turut menyinggung kiprah Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kami sudah mendengar banyak dan melihat sepak bola Indonesia. Indonesia memiliki supporter yang banyak dan militan, ucap Jenner. Kami juga tidak sabar lagi untuk berlatih dengan coach Sintayong, tambah Hubner. Jenner menyebut bahwa salah satu alasan dirinya ingin membela Timnas Indonesia adalah lantaran ingin membahagiakan keluarganya. Pemain FC Utrecht U21 itu mengaku bahwa dia mendapatkan banyak dukungan untuk membela Timnas Indonesia, baik dari kerabat maupun dari teman-teman dekatnya. Ivar Jenner lahir pada 10 Januari 2004. Dengan usia masih 18 tahun saat ini, Jenner bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Piala Dunia U20 tahun depan, bila proses naturalisasinya telah rampung. Selain itu, dengan usianya yang masih 18 tahun, Jenner bisa menjadi salah satu harapan Timnas Indonesia untuk jangka panjang. Update naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Selain wacana menaturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner, kabar naturalisasi pemain keturunan yang telah lebih dulu diproses yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh juga menarik untuk dinantikan. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat dan Sandy Walsh adalah dua nama dari tiga yang diajukan untuk menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Ditambah satu pemain lagi yakni Saint Patinama. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Prof. Dr. Edward Omar Syarif Yarich mengaku bahwa proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah sampai di Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
yang artinya tinggal menunggu pengambilan sumpah kewarganegaraan saja. Sekarang sudah ada di presiden, kalau saya tidak salah 1 atau 2 minggu yang lalu. Itu kemudian kita hanya menunggu SK presiden. Begitu ada SK dari presiden, maka harus. Kalau saya tidak salah, dalam jangka waktu 1 bulan itu harus diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Ucap Profesor Dr. Edward Omar Syarif Yarich. Meskipun Saint Patinama sedikit lebih lama, namun Jordi Amat dan Sandy Walsh akan menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Terdekat, agenda timnas Indonesia akan menjalani Piala AFF 2022. Dengan berbagai pengalamannya di Eropa, diharapkan para pemain keturunan tersebut mampu menularkan ilmunya hingga membawa timnas Indonesia berprestasi di ajang kedepannya.